Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aludin Firmansyah. Kali ini saya akan menjelaskan materi fikih bab 1 akad dan kepemilikan. Pada bab kali ini ada 3 poin penting yang saya akan jelaskan di akad, yaitu pengertian akad, syarat dan rukun akad, dan syarat barang yang diakadkan. Oke, yang pertama ada akad. Pengertian akad yaitu ditinjau dari segi bahasa, akad berarti ikatan atau persetujuan. Sedangkan apabila ditinjau dari segi istilah, akad mengandung pengertian mekanisme tertentu yang dilaksanakan untuk sahnya sebuah perbuatan. Dalil dilaksanakan akad, Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud," yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Oke, pada poin selanjutnya ada beberapa rukun yang dilakukan akad, yaitu 2 orang atau lebih yang melakukan akad yang disebut transaksi. Terus ada zigot atau disebut ijab dan qabul. Terus ada ma'qud alaih yang sesuatu diakadkan. Oke, terus ada syarat akad. Yang pertama adalah syarat orang yang bertransaksi, yaitu berakal, baligh, dan mumayyiz atau mengerti terhadap sesuatu yang dilakukan. Terus orang-orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Terus yang kedua adalah syarat zigot. Yang pertama, A. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. B. Ijab dan qabul harus diucapkan yang bersambung. Terus yang terakhir C. Ijab dan qabul harus merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Oke, kemudian ada syarat barang yang diakadkan. Yang pertama A. Bersihnya barang. Yang kedua B. Harus bermanfaat. Yang ketiga C. Bertindak pemilik barang atau diberikan izin oleh pemiliknya. Dan D. Dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara dan masyar. Yang E. Bahwa barang yang dibeli harganya diketahui. F. Barang yang dijadikan akad ada di tangan. Oke, terus ada kepemilikan. Pengertian milkiyah yang disebut ditinjau dari segi lughawai. Milkiyah berasal dari Arab yang berasal sesuatu yang berada di dalam kekuasaannya. Sedangkan dari segi istilah milkiyah, kepemilikan yaitu sesuatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan, dibenarkan untuk dipindahkan penguasanya. Dan Allah berfirman yang artinya, atau budak yang mereka miliki. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 6. Hukum mempertahankan hak milik adalah wajib jika harta atau barang yang dimiliki diambil oleh orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, meskipun telah dijual ke pihak lain, diperkenankan untuk mengambil kembali karena jual belinya tidak sah. Terus selanjutnya adalah sebab-sebab kepemilikan, yaitu yang pertama adalah A. Irojul mubahat, yaitu harta atau barang itu umum, yang artinya harta yang memang menurut kebiasaannya dapat dimiliki bagi yang mendapatkannya. Terus yang B. Al-uqud, yaitu harta atau barang yang dimiliki dengan melaksanakannya akad. Yang C. Al-khalafiyah, yaitu harta atau barang yang didapat lewat warisan. Yang D. Atawaladu minal mamluk, yaitu harta atau barang yang dimiliki dan diperoleh karena hasil pembiakan dari harta yang dimiliki sebelumnya. Dan yang terakhir adalah E. Ilya al-mawad, yaitu membuka lahan baru. Dan poin berikutnya macam-macam kepemilikan, yaitu A. Kepemilikan penuh, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki. Terus yang selanjutnya ada manfaat kepemilikan, yaitu kepemilikan manfaat dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Habis masa sewa atau masa pemanfaatannya.
Yang kedua, barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang sehingga tidak dapat dibalikan kembali. Oke, terus yang ketiga, salah satu pembuat akad meninggal. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.